apa yang agak berbeda Pak dari pelayanan Voice of Life? Walaupun saya di Voice of Life, tapi yang lain belum dengar, belum tahu kira-kira apa yang berbeda dari pelayanan Voice of Life hari-hari ini dan apa yang dikerjakan dengan perubahan-perubahan yang ada. Pelayanan gereja banyak yang pending. Apa yang dilakukan oleh Voice of Life? Apa yang dilakukan Pak Guana lah? Oke. Dengar suara saya? Baik, sip, jelas. Oke. Jelas, Pak. Ya. Jadi saya yang pertama saya merasa saya kembali saya menekuni coba membangun kesadaran diri. Jadi saya masuk dalam paradigma kalau sebuah negara keamanan terganggu, siapa yang harus maju? Tentu saja petugas keamanan. Kalau ada pandemik, siapa yang harus maju? Yang harus aktif tentu saja tenaga medis. Dan saya percaya kita dipanggil sebagai imam, bukan soal aktivitasnya, tetapi mesbah doa harus dijaga. Sehingga saya coba membangun dengan jumlah yang terbatas dan tetap physical dan social distancing untuk kita coba tetap melangkah dalam doa. Dan saya percaya ketika kita stay tune, ada protection, ada provision, tetapi yang saya mau tekankan ada direction. Ini sharing sedikit dari hati ke hati, saya lagi nulis buku, sehingga puji Tuhan saya tidak jadi pengangguran rohani, saya lagi sakit bersalin melahirkan satu buku. Ya, dan tentu saja tidak lupa kita apapun visi dan posisi kita, belas kasihan Tuhan, biarlah itu mengalir dan kita rindu untuk menjadi salah satu pipa, walaupun itu pipa kecil atau pipa seberapa, ya kita baru saja tadi pagi untuk ke dua komunitas untuk kita peduli. Kira-kira begitu. Jadi saya hari ini justru merasa sangat aktif. Maksudnya aktif dalam sebuah kegiatan. Cuma salah satu adalah menulis buku dan mendengarkan YouTube khotbah-khotbah yang sangat menginspirasi. Kira-kira begitu. Tadi Pak Guana sempat berkata bahwa bukan hanya dalam hadirat Tuhan, dalam sebuah mezbah yang dibangun, bukan hanya menemukan provision, bukan hanya menemukan protection, tetapi juga menemukan direction. Kira-kira boleh tidak kami tahu bahwa menurut Pak Guana, ini kira-kira akan menjadi pertanyaan inti buat Anda malam ini, bahwa apa direction-nya Tuhan hari-hari ini? Apa yang Tuhan coba sampaikan? Apa yang Tuhan coba utarakan dan katakan kepada gereja Tuhan hari ini? Apa yang harus kita perbuat? Saya tidak, karena saya menyadari posisi saya bukan seorang nabi, saya tidak berani berkata tentang akhir zaman, ini kegenapan dan sebagainya. Tetapi saya dapatkan di Alkitab, Tuhan tidak bicara itu sebuah tanda apa-apa, misalnya kelaparan di Mesir, waktu zaman Yusuf, kelaparan waktu zaman Abraham, dan juga sensus yang dalam Kaisar Agustus, seolah-olah memang dunia ini berputar. Tetapi yang saya melihat, ketika ada sesuatu yang besar, apakah itu kelaparan, dan Tuhan tidak bicara apa-apa, apakah itu Tuhan yang melakukan atau setan yang melakukan waktu zaman Yusuf. Tapi yang jelas Tuhan sedang melakukan sesuatu di dalam bagi umatnya. Itu pasti. Misalnya sensus Agustus pun itu bagian dari membawa Maria dan Yusuf pindah dari Nazaret ke mana? Ke Bethlehem. Tanpa sensus itu dia nggak dipaksa. Jadi ada sesuatu yang besar yang sedang Tuhan kerjakan. Ketika kita lepas bahwa ini tanda akhir zaman atau tidak, ya. Saya lebih percaya ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dan ini sangat-sangat signifikan, sangat fundamental, sangat mendasar. Kita semua dipaksa untuk masuk dalam sebuah paradigma yang baru. Saya merasa ada satu lawatan
pemurnian, reshaping di dalam gerejanya. Dan itu mengiris hati buat saya. Karena Tuhan sedang berperkara dengan gerejanya. Ada yang salah di dalam gereja. Jadi kalau kita ada goncangan, ada yang salah di dalam alam itu. Rupanya orang Hindu, orang panteisme lebih ngerti dari orang Kristen. Kadang-kadang ya. Ada yang salah, alam ini sudah bisa. Jadi ada yang salah. Salah itu tidak langsung meledak, tetapi kesalahan itu terus menerus. Misalnya hutan dipotong, tentu saja nggak langsung banjir bandang. Tetapi ada satu titik, itu akan meledak. Ada sesuatu yang Tuhan bilang, enough, waktunya itu terjadi satu perubahan. Tentu saja saya belum ngomong perubahan apa bentuknya. Dan salah satu adalah, apakah gereja ini sedang di reshaping? Sangat serius. Ya, saya ya nanti terlalu sampai dan ranting, saya coba belajar coba pembicaraan saya masih dalam batangnya ya, supaya nggak sampai ke dan rantingnya dulu. Ada reshaping, ada satu pemurnian, dan saya sangat percaya penghakiman dimulai dari gereja. Dan dari gereja siapa? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan sedang mengalami satu goncangan, dan di situ sebetulnya terjadi satu pemurnian, di mana penyingkapan antara, saya nggak berani ngomong sana, tapi akan ada penyingkapan dan sesuatu yang ternyata yang kelihatannya kuat ternyata keropos. Sesuatu yang biasa, tapi ternyata dia berakar kuat. Itu akan tersingkapkan di dalam pandemik ini. Ya, demikian pola-pola ministry. Saya nggak katakan pelayanan besar itu selalu salah, tetapi bukan lagi sebuah parameter yang menentukan. Karena bisa terjadi pelayanan yang kelihatannya besar, ternyata tidak ada satu akar yang dibangun. Saya punya istilah, ini menjadi concern saya, banyak orang membangun hidup rohaninya, bahkan karismatik yang disebut hadirat Tuhan, tidak lebih dari ikut sebuah host ya, itu kalau handphone itu, saya lupa, yang jadi wifi-nya itu, hotspot. Jadi hotspot. Dia hanya mengikut hotspot. Dia hanya bisa fungsi ketika dia dekat dengan hotspot. Hari ini jemaat mulai digoncang supaya dia mulai melihat, dia harus mulai belajar untuk tidak memasuk dalam pola hotspot. Bukan berarti hotspot itu tidak perlu. Ya, tetapi hotspot tidak boleh menjadi terus-menerus. Karena 5 jawatan diberikan bukan untuk menjadi mediator baru. Bukan untuk menjadi Tuhan baru, tetapi menjadi melengkapi untuk jemaat menjadi dewasa. Dan jemaat ada satu titik, harus ada paradigma apa yang disebut graduate. Saya mantan dosen. Hari ini tidak ada paradigma jemaat graduate. Ada jemaat yang graduate, ada jemaat yang tetap bergabung. Ya, tapi ada jemaat yang harus direlakan untuk graduate, menjadi partner. Ya, itu butuh kerelaan. Tetapi itulah di situ gereja akan sebenarnya akan bertumbuh. Ya, tentu saja bukan berarti lepas secara organisasi, lepas dan sebenarnya ini bukan ngomong teknisnya, tapi secara spirit. Ya, ada satu titik seorang yang dibina itu di graduate, ya itu paradigma yang ada di universitas, bukan di SD, di SMP dan SMA, apalagi dalam tingkat doktoral. Ketika seorang kandidat doktor diuji oleh profesor doktor dalam disertasi sidang, begitu dia lulus, ini yang versi Amerika, maka profesor itu akan turun dari bangku dan berkata, now you are our fellow partner. We are fellow. Kita menjadi rekan. Kamu bukan murid saya lagi. Karena you have been a doctor.
Nah, kira-kira seperti itu. Iya, beberapa minggu ini pembicaraan kita memang ternyata bahwa ada sesuatu yang coba disingkapkan oleh Tuhan. Coba di-reveal. Minggu yang lalu bahkan kita setuju dengan apa yang Pak Guana berkata, ada pemurnian. Minggu lalu kita bilang Tuhan mencoba membelokkan umatnya ke arah yang sebenarnya. Pertanyaan saya, Pak, mungkin lebih lanjut adalah, tapi ketika persoalan ini selesai, misalnya, kita akan kembali lagi pada gedung-gedung gereja yang sama. Apakah menurut Pak Guana, kita kira-kira kita akan berhasil enggak belajar dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan coba ajarkan pada kita itu tadi? Belajar punya mezbah dengan Tuhan, belajar punya hubungan dengan Tuhan, belajar untuk tidak tergantung pada urapan satu pribadi. Bisa nggak kita kira-kira sampai ke titik itu? Saya nggak tahu seberapa umat belajar, tentu saja akan ada pemisahan. Karena ada orang yang memang tidak mau belajar. Tidak ingin. Ini harus tetap istilahnya gembalakan mereka. Jadi mereka seumur hidup akan tergantung pada hotspot. Tetapi yang menjadi concern, agenda besar dari raja, kalau semua anak-anak, di mana pasukan? Jadi saya lagi menekuni istilah yang saya temukan, ini bukan memaksakan. Ada kata Injil keselamatan, ada Injil kerajaan. Saya bikin istilah, kita nggak cukup baca 4 Injil, yang adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita harus membaca Yesus in the present time, the current right now. Itu Injil kelima. Oh, apa Pak? Kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu adalah Yesus yang sekarang. Dan itu dia raja. Dia sosok yang berbeda. Nah, padahal kita akan ketemu Yesus yang bukan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pernahkah kita berpikir umat harus dipersiapkan ketemu Yesus yang di kitab Wahyu? Nah, itulah Injil kerajaan. Injil keselamatan, kata dosa itu adalah imoralitas. Kata Injil kerajaan tidak menyelesaikan, itu dosa. Paradigma itu ini yang tidak disadari. Kebenaran kerajaan sorga itu bukan linier, dia level to level. Dan tiap level itu punya paradigma. Sama seperti anak. Anak kecil, bayi ngompol nggak dosa. Umur 20 ngompol, gebui aja gitu ya. Ya, this is sinful. Ya. Nah, ini tatanannya ini nggak disingkapkan, tidak tersingkapkan. Sehingga, nah, Tuhan itu punya banyak dimensi. Saya baru aja membagikan misalnya kasih, kuasa, kebenaran. Tidak bisa kita bicara hanya kuasa tanpa fondasinya lebih dulu adalah kasih. Kita jangan mencampur adanya mana yang ekspresi, mana yang hakikat. Sama seperti yang sering bagikan. Nasi goreng Jawa ada telur, ada timun, ada tomat. Kerupuk. Semuanya itu baik. Tetapi bagaimana masing-masing pada proporsinya. Seringkali orang tidak sadar atau membela diri. Itu kan ada di Alkitab. Itu kan dari Tuhan. Betul. Tetapi bagaimana, mana yang menjadi tujuan, mana yang menjadi pelengkap, mana yang menjadi kerupuknya, mana yang hakikatnya. Saya baru ngikuti, ini bicara karismatik ya. Daniel Kolenda dengan Michael Kolianos. Satu mantunya Benny Hinn, satunya suksesornya Reinhard Bonnke. Ini orang-orang yang bergerak dalam spiritual dan supranatural. Ini nggak bicara orang yang anti karunia. Tetapi saya menarik ketika Daniel Kolenda berkata begini. Saya ingat pengajaran Reinhard Bonnke dalam seluruh sign wonder. Kita bisa percaya sign wonder ini bicara supranatural. Ini bicara karismatik yang sudah percaya supranatural. Tetapi salib Kristus berarti hubungan, perjanjian. Ini adalah seperti roda, ini porosnya. Kalau itu dibuang, maka kita jadi New Age. Kita jadi Hinduism.
Bukan berarti sign wonder itu kita hilangkan. Ini sisi satunya, anti sign wonder. Oh, saya excited dengan sign wonder. Saya suka dengan lawatan. Tapi kita harus bedakan mana porosnya. Pak Doni sering bagikan tentang dasar orang percaya. Betul ya, Pak? Fondasi. Mana yang fondasi, mana yang bangunan. Nah, ini saya khawatir ini tidak pernah diajar. Tidak ada produk canggih, high-tech. Itu terdiri dari satu komponen. Perhatikan. Kita melihat misalnya meja kayu, satu komponen, satu bahan. Kita lihat pesawat terbang. Itu berapa ribu, ratus ribu komponen. Bagaimana sebuah hidup rohani yang high-tech itu bisa terjadi, terbentuk hanya dengan satu komponen yang cuma berkata percaya saja. Cannot, man. Nah, ini bagaimana? Tuhan menunggu. Selain Injil keselamatan, yang Tuhan lahir dari passionnya. Ini saya katakan, waktu saya ngomong ini hati saya gemuruh. Bagaimana Injil kerajaan ini difahami? Ini yang mendrive sesuatu yang kecil dalam tindakan saya. Saya sebagai seorang imam di hadapan Tuhan, saya nggak boleh berhenti. Saya justru harus bertugas. Karena identitas saya, kalau saya bukan dokter paru-paru, saya nggak bertugas, nggak apa-apa. Tapi kalau saya orang dokter paru-paru, saya nggak bertugas. Itu adalah memalukan, itu adalah dosa. Nah, seperti itu. Ini hanya bisa difahami oleh paradigma Injil kerajaan. Nah, ini tatanan-tatanan inilah yang ini pun butuh kerelaan hati yang baru. Yang akan membawa sebagian, tidak semua. Orang yang rindu, yang hatinya dijamah, akan masuk ke level demi level. Dan ini yang ditunggu oleh Tuhan selain jiwa-jiwa yang diselamatkan. Karena raja datang, dia butuh pasukan. Raja datang, dia cari mempelai. Raja datang, dia cari putra yang untuk dia wariskan. Jadi inilah passion Tuhan, di samping compassion Tuhan, kita bicara kebaikan Tuhan. Kita bicara penjangkauan jiwa. Dua ini tidak bisa didikotomikan. Mana yang lebih penting? Ya, buat saya duanya penting. Semuanya harus di-blend. Kita suka kerupuk. Tapi bayangkan kalau nasi gorengnya cuma 1 sendok teh, kerupuknya 10 putar. Apakah kita makan kerupuk? Saya khawatir ada pemberitaan yang adanya sisi komponen semua yang ditambahkan. Sehingga waktu orang makan kerupuk, dia nggak pernah tahu rasanya nasi goreng. Karena nasi goreng, komponen nasi goreng terlalu kecil, bukan tidak ada. Terlalu sedikit. Esensi itu diberikan terlalu sedikit. Yang kita gerojok itu adalah kebaikan Tuhan. Mengenal Tuhan tidak bisa hanya dari kebaikan. Dasarnya kebaikan. Sebab Tuhan bukan hanya Bapa. Tuhan itu Raja. Saya bersaksi secara pribadi. Ya, saya betul-betul menikmati hati seorang bapak sampai hari ini dari Tuhan. Khususnya waktu saya baru pertama kali bertobat. Hari ini Tuhan tetap bapak saya. Tapi dalam satu umur rohani yang belum dewasa-dewasa amat. Ya. Saya bisa merasakan kingship-nya dia. Lordship-nya dia. Dan itu kalau ngomong Jawa Pak Doni, medeni. Medeni itu Pak Doni. Itu buat orang merinding. Bukan merinding takut seperti sama setan. Ya, contoh. Ini pernah kita bahas ya. Bagaimana Petrus sama Tuhan Yesus di mana? Di Kofadis ya, Kofadis. Ya, itu Petrus sudah dititipi nih. Nah ini imam, dititipi, gembalakan domba-dombaku. Padahal udah nyangkal 3 kali. Dikasih kesempatan. That's grace. Dan Petrus tahu dan Petrus dapat grace. Tanpa itu Petrus nggak pernah jadi rasul. Sejarah mengatakan dia menjadi gembala, pemimpin rasul. Tapi sejarah mengatakan waktu aniaya Yerusalem, Petrus dapat kesempatan untuk lari dari Yerusalem. Ya secara manusia ya saya juga mau jadi Petrus juga ya lari ya, gitu ya. Mau selamat lah sama keluarga. Tapi kan sejarah mengatakan Petrus Tuhan Yesus menemui. Kamu mau kemana? Ya aku mau keluar. Kalau kamu keluar aku masuk. Ya Tuhan belum marah tapi nyendirnya enggak enak gitu ya. Ya saya bisa metakan perasaan Petrus. Dia malunya waktu Tuhan Yesus bilang aku masuk kalau kamu keluar. Akhirnya sejarah mengatakan dia masuk. Dia masuk, dia tinggalkan dan di situ dia harus mati. Tetapi
Dia mati tapi dia tidak malu sama Tuhan. Karena dia nggak lihat Tuhan hanya sebagai Bapa. Dia lihat Tuhan sebagai bos. Sebagai king. Iya. Ini yang harus difahami. Ketika kita mulai dewasa, kita nggak lihat Tuhan hanya sebagai Bapa yang menolong kita saja. Nah, gereja yang menyambut ini, kalau nggak ada yang dewasa dengan teknologi yang kita hanya satu komponen, kebaikan Tuhan, gereja nggak akan mencapai standar. Saya nggak ingin apakah gedung gereja itu salah. Oh, sangat tidak salah. Tapi ketika di mana proporsinya, di mana yang mana yang menjadi esensi, mana yang menjadi proporsi. Nah, gereja harus rela meluluskan seperti universitas. Jangan bilang mentang-mentang saya dosen. Menurut Pak Guana bahwa apa yang Tuhan coba mau kita pelajari adalah supaya kita bisa membedakan mana yang esensi dan penting, mana yang penting tetapi belum tentu bukan esensi. Semuanya harus diletakkan pada proporsinya masing-masing sebenarnya, dan kita sebagai juga level to level. Ya. Ya, Anda di halaman atau ruang kudus. Perhatikan, di halaman tidak banyak tatanan. Di halaman cukup percaya terima itu darab. Sampai orang kalau ada dosa pegang tanduknya mesbah korban bakaran kan. Dia nggak boleh dibunuh, ya toh. Dia sudah selamat. Tapi begitu dia mau jadi imam, dia harus mulai disiapkan, dia harus wudu, dia harus ada urapan, minyak urapan. Waktu dia masuk di ruang kudus itu penuh tatanan. Bahkan Imam Bani Lewi Bani Kehat itu salah satu bani yang manggul. Itu dia tunggu karena dia bukan anaknya Harun, dia tunggu sampai itu dibungkusi, di wrap up dulu, baru dia masuk loh. Kalau enggak dia mati loh. Ketika kita jadi imam, kita ketemu tatanan. Ketika kita jadi anak, kita enggak ketemu banyak tatanan istilahnya. Karena ketemu Bapak itu bahkan tidak perlu kudus. Ketemu jadi iya. Didewasakan hari ini. Iya, ini bagaimana kedewasaan itu bukan jadi jargon. Kedewasaan itu harus ketemu teknologinya. Nah ini bicara, kalau misalnya saya bicara bela diri, mukul itu nggak cuma semangat pukul, nggak semangat tengking saja. Orang mukul itu kalau orang bela diri tahu tarik nafas dulu, lihat itu si Olimpa itu. Dia tarik nafas dulu baru pukul. Emangnya pukul doang gitu ya. Itu yang paling sederhana. Dia tarik nafas dulu baru pukul gitu. Itu berarti mukul itu ada caranya. Bukan mukulnya salah. Bayangkan kalau orang diajari, kamu pokoknya mukul aja. Mukulnya gimana caranya? Masuknya gimana? Gimana itu bisa realita? Saya sangat 100% 1000 percaya Mazmur 91. Tapi bagaimana wujudnya? Nyatanya ada orang Kristen yang meninggal. Saya tidak katakan dia berdosa. Saya tidak katakan. Tapi kita nggak bisa menaifkan ayat firman Tuhan itu hanya sebagai tulisan terus itu jadi. Semua ada caranya. Kita kalau bikin radio, ada radio. Kita punya HP aja masuk Zoom aja tadi saya agak gaptek itu tadi ya. Lalu diomong Pak Stehe itu angsurannya belum lunas itu gitu ya. Iya. Itu masih mute dan sebagainya. Itu ada caranya itu. Coba saya nggak ngerti Zoom, gimana kita bisa connect hari ini? Saat ini bayangkan, walaupun saya sudah punya HP, saya sudah punya SIM card, nggak bisa. Nggak saya alami tatap muka dengan Pak Doni, dengan Pak Stehe, dengan Pak Gunawan dan rekan-rekannya. Nggak jadi realita. That's it. 3-5 menit terakhir Pak, bagiannya Bapak habis. Apa yang harus kita perbuat sebagai imam kalau begitu? Untuk memasukkan esensi tadi, pemikiran, tatanan, sistem berpikir kerajaan sorga. Apa yang kira-kira kita bisa lakukan hari ini? Kita harus balance. Ada waktunya, ada khotbah yang membangun hati, ya, membangunkan semangat, ya, do the thing right, ya. Tetapi harus ada khotbah, ada pengajaran yang menyingkapkan, do the right thing, ya. Dua ini harus bersama-sama. Yang saya lihat
seringkali khotbah, khususnya gereja karismatik, tidak semua tuh ya. Kita terjebak pada do the thing right. Hatimu mesti tulus, percaya saja. Saya nggak menentang, itu 100% benar. Tetapi bagaimana caranya? Ya, misalnya gini, kasih Tuhan. No. Saya selalu bilang, kita bangun dasar hidup rohani kita untuk mengasihi Tuhan, kita harus masuk dalam fondasi dikasih Tuhan. Kan begitu? Itu misalnya, ini satu contoh. Nah, makanya bedanya Petrus sama Yohanes. Satunya, aku mengasihi Tuhan. Ya, ternyata waktu benturan terjadi, dia di atas fondasi yang nggak kokoh. Karena mengasihi Tuhan nggak kokoh. Dikasih Tuhan itulah batu karang. Nah, ini satu gambaran. Bukan berarti Petrus nggak sungguh-sungguh. No. Saya harus sungguh-sungguh. Tetapi kesungguhan saya tidak bisa saya andalkan. Saya dipanggil mengasihi Tuhan. Saya belajar, saya berusaha mengasihi Tuhan. Tapi saya tidak bisa bangun hidup rohani saya di atas mengasihi Tuhan. Saya harus bangun di atas berdiri Tuhan mengasihi saya. Dan itu saya pegang sebagai satu bicara. Ini misalnya, pengajaran-pengajaran ini yang harus disampaikan sehingga ada orang, perhatikan, ketika orang Tuhan mulai muncul, dia menyampaikan kebaikannya. Ketika dia makin mendekat Yerusalem, dia mulai bicara tentang hakikat. Dia mulai bicara way. Dan di situ terjadi seleksi, penampian, seleksi. Ada orang yang mau terus, ada yang enggak. Semua perjalanan ini antara misalnya Abraham, Terah sama siapa? Lot. Ini juga masuk Haran, Lot masih Pak Terah udah berhenti. Sampai ke mana itu? Yordan, Betel, mana itu? Akhirnya pisah. Jadi yang Anda pernah sampaikan, pisah sama rumah orang tua, sama sanak saudara. Jadi dalam tiap level, ini terjadi sebuah pengujian. Saya nggak bicara keselamatan. Tapi bicara destiny, bicara tujuan. Dan Tuhan nggak bisa dipuaskan hanya dengan kita menerima cintanya tanpa bersedia mencapai tujuannya. Hadiah yang kita bisa berikan sama Tuhan, itu adalah ketika kita bersedia untuk berjalan menuju pada tujuannya. Itu hadiah yang bisa kita berikan. Dia punya semuanya. Kita nggak bisa beri apa, ya, yang signifikan. Tapi Tuhan, yang Paulus bilang, kasih karunia tidak sia-sia. Nah, bagaimana kita mendapatkan murid? Bagaimana yang mau hotspot terus, ya kita tetap, gereja tetap mengembalakan, bukan dibuang. Tapi dia harus mengambil, orang-orang harus memilih. Seperti saya dulu latihan karate itu, yang bisa jadi pendekar, tarik itu. Itu yang jadi pasukan. Yang mau jadi orang awam, ya tetap dikasih Tuhan, tetap di ini. Tapi yang mau jadi pasukan, yang mau jadi imam, istilah orang saya yang mau dimakan Tuhan, bukan hanya makan dan menikmati Tuhan. Saya percaya ada cukup banyak anak-anak Tuhan yang rindu, yang rela, yang punya passion, rindu dimakan Tuhan, rindu untuk mengenapi itu. Nah, ini kita harus mulai sampaikan dengan risiko. Kalau dia dewasa, dia terbang. Terakhir, itu contohnya Reinhard Bonnke dengan Suset Hating. Suset Hating hanya melayan pelayan yang cuma satu, mendukung Reinhard Bonnke dulunya. Anda masih ingat? Dia cuma datang mempersiapkan KKR-nya Reinhard Bonnke. No more, no else, nothing else. Tetapi dengan kesetiaannya, percayalah, dia satu titik, Tuhan berikan tanah yang dia, satu mandat yang Tuhan percayakan. Tanpa berarti bukan menjadi konflik antara Suset Hating dengan Reinhard Bonnke. Mereka tetap bersahabat. Dan Reinhard Bonnke dalam bukunya, dia mengatakan bahwa seperti Raja Wali yang dulunya gimana ya, pokoknya mereka terbang bersama dan dua sayap itu bersentuhan gitu. Dalam bidang yang berbeda, itu keren banget. Saya siap untuk ditinggal murid saya ketika dia graduate. Tapi ya tentunya nggak semua loh, nggak semua murid ada yang tetap mau join sama kita. Sama seperti universitas ada yang mau jadi dosen ya nggak semua jadi pemborong kalau teknik sipil. Pasti ada yang mau jadi dosen, ada yang bantu di universitas itu. That's good newsnya buat kita yang melayani. Oke. Ada yang mahasiswa abadi juga. Nggak bisa hari ini, nggak bisa hari ini. Hadiah terbesar kita buat Tuhan adalah melaksanakan, menyelesaikan, menggenapi, menjadi dewasa.
ini misalnya anak saya, bagaimana dia bisa memberi hadiah buat saya? Ketika dia mau melewati satu proses menjadi dewasa dan menemukan destiny. Semua jeripaya saya, semua uang yang saya keluarkan, semua apa, itu more than impas. Itu sama Tuhan. Tuhan juga gitu. Makanya waktu kita di Bill Johnson, Brian Simon berkata, kata terakhir it finished, artinya kalah dalam bahasa Hebrew, itu artinya mempelai. Jadi Yesus bukan hanya mati karena sakno. Yesus mati seperti ikan salmon, dia ingin mempelai. Wow. Dua cinta ini nggak boleh dihilangkan salah satu. Saya khawatir gereja memproyeksi cinta Tuhan itu cuma saknonya itu. Oh itu amazing, that's amazing. Itu saya katakan, apalagi kalau ini digabung jadi satu, dua ini. Saya tertarik dengan komentar teman saya waktu Pak Benihin datang ke Surabaya dan sempat tertunda kedatangannya dari jadwal. Saya udah senang dikasih tiket yang katanya mahal itu, jadi duduk di depan tapi ternyata nggak ketemu sama Pak Benihin. Sebab Pak Benihinnya hari ketiga atau hari keberapa gitu ya. Lah itu waktu itu saya sudah, dan dia nyeletuk satu komentar yang saya rasa bukan anti tapi juga berpikir objektif. Karena waktu hari pertama itu Pak Benihin nggak ada, itu timnya yang bicara dan terlihat mereka nervous. Jadi seperti habis akal dan bingung gitu ya. Terus teman saya waktu lewat tentunya ketemu. Itu mereka itu sama Benihin itu berapa tahun. Kan sudah lihat mujizat, lihat melawatan. Lah kok Benihin nggak ada, bingung semua. Jadi Benihin tidak memuridkan gitu ya. Waduh betul juga saya bilang. Jadi di tengah mujizatnya dan Benihin tidak memuridkan tim itu. Nah ini yang saya kira ini bukan komentar yang sentimen ya, gitu ya, tapi objektif saya rasa. Jadi saya sempat ngomong sama Pak Doni, kata kuncinya tuh how to disciple. Tapi kata disciple itu bukan jargon semata. So what and how-nya ini loh, bagaimana ini yang perlu di explore, mappingnya bagaimana yang ya seperti tadi Pak Steve bilang. Cara dayungnya gimana ya kan gitu tuh, how to-nya gitu loh. Dan kata kuncinya kan murid itu bukan hanya percaya, they know the way. Itu kan. Makanya kata kunci Yesus itu kepada murid itu kan ikutlah aku. Kalau sama khalayak ramai kan berhenti di percaya. Ini kan dua. Kalau sama Petrus sama ini ikutlah. Berarti kan jejaknya ini. Jejak ini loh, the way. Sehingga ada satu orang yang berkata hari ini kita set kekristenan itu menjadi belief system gitu ya. Atau yang tadi dibahasakan khotbah keren gitu. Whatever. Ya saya enggak ingin terjebak keren sih, boleh-boleh aja, enggak apa-apa, baik. Yang menjadi salah ketika keren itu berhenti di keren gitu ya. Di keren tapi tidak dilanjutkan menjadi the way. Jadi saya juga enggak ingin anti kerupuk dan timun gitu. Tapi salah kalau itu hanya jadi kerupuk dan timun aja, mendominasi. Karena sebenarnya Tuhan bikin mujizat supaya orang bisa menangkap hati dan cinta Tuhan supaya dia mengenal the way tadi. Persoalan bangsa Israel kan tidak mengenal the way. Nah ini the way, and Jesus is the way. Ini loh, Yesus sebagai jalan ini loh yang harus diperkenalkan. Nah jalannya kemana ya tadi itu? Kalau istilahnya Pak Stehe, jalannya ke 1000 tahun, jalannya ke kekekalan. Nah, yang di sini apa untuk jalan ini ya? Saya pernah ngomong-ngomong sama Pak Doni. Ya, kita bukan hanya belajar how to live, tapi how to die kan gitu kan. Ini istimewa, how to die. Kalau nafas kan bukan hanya narik, tapi melepas. Ya, ini semua keseimbangan, semua how to-nya. Sehingga orang ini nggak bicara orang yang nggak rindu. Yang rindu pun nggak diajari terus bagaimana bisa. Belum lagi kalau terus ditahan untuk jadi pintar, gitu ya. Nah ini kan hamba-hamba Tuhan harus punya hati Bapak yang seperti tadi itu yang tadi bahasanya Pak Stehe apa tadi itu harus rela dilepas ya. Saya dalam
paradigma universitas, ya dosen itu harus rela muridnya diwisuda, bahkan dia jadi doktor juga. Bahkan dia jadi profesor doktor. Dia bisa melebihi kita. Karena semua milik Yesus. Ini yang buat orang Asia ini agak susah gitu ya. Tapi akhir zaman, saya rasa itu akan terjadi. Anak-anak muda itu bisa, kalau yang rindu dan itu disingkapkan dan dimuridkan, dia akan bertumbuh. Dan kita harus rela. Seperti Musa yang ngambil tanah perjanjian, bukan dia, tapi Joshua. Bukan karena saya namanya Joshua. Ini kita harus rela. Seperti Hagai, dia tidak ngembat istilahnya. Putri-putri itu, dia melatih untuk putri-putri itu jadi kekasihnya raja. Saya sebagai pelayan Tuhan, saya harus rela menjadi Hegai. Walaupun saya secara pribadi, saya kepingin jadi salah satu putri, atau menjadi Esther maksud saya. Tapi waktu saya melayani, saya harus bersedia punya hati seorang Hegai. Semuanya dipintarkan, karena semua untuk raja. Untuk raja yang menjadi kekasih raja. Itu yang kata lain tadi itu tidak terus dibuat bergantung. Kalau istilah saya hotspot tadi ya. Nah kalau Bu Lydia saya mau ngambil tanda-tanda zaman yang saya mau ngambil itu adalah salah satu apa? Injil kerajaan diberitakan. Nah kalau saya nangkap ini penafsiran saya, bukan hanya orang terima Yesus selamat, tapi sebuah rahasia yang membawa orang, kalau pinjam istilahnya Pak Stehe, membuat orang melihat kerajaan 1000 tahun. Melihat orang melihat keabadian. Bukan melihat orang berhenti kepada blessing yang hari ini. Kalau ini diberkati, kita nggak perlu anti. Tapi dia menjadi apa ya? Nikodemus atau siapa? Bendahara-bendahara Tuhan. Waktu orang Israel keluar dari utara, itu kan ada bendahara-bendahara Tuhan. Saya rasa Tuhan tetap utus orang-orang tertentu jadi kaya raya, yang super kaya. Tetapi dia kaya yang menjadi Yusuf. Dan seperti itu, dan sebagainya. Nah ini petanya harus mulai disingkapkan, sehingga apakah dia kaya, tidak kaya, itu bukan lagi menjadi sebuah hakikat ya. Tetapi itu menjadi sesuatu, Anda di lain mana gitu ya. Tapi semuanya mengerucut kepada kata kunci. Ya. Kita ingin semua lahir untuk dewasa tadi. Karena ini bicara raja yang dia bicara pasukan, dia bicara pemerintahan, dia bicara pewaris, dia bicara istri, mempelai. Dia cari istri. Kita lahir untuk dinikahi, kita lahir kalau sisi rajanya untuk memerintah. Dia nggak ingin memerintah sendiri. Jadi kembali seperti itu. Nah, bagaimana tujuan itu, hakikat itu harus mulai mendominasi. Sehingga aksesoris atau pelengkap itu tetap tidak kita anti. Kita jangan terjebak anti gedung, kita nggak perlu anti kaya. Kita nggak perlu anti kaya. Kalau tapi ingat, dikasih kaya untuk apa? Kan kita semua dikasih gedung besar. Kalau jadi besar hanya bahkan untuk membunuh gereja yang lain. Lah apa bedanya dengan kapitalis gitu. Perusahaan besar memakan perusahaan kecil. Kan begitu. Yusuf jadi besar untuk apa? Untuk saudara yang lain. Kalau ada orang kaya, jadi kaya untuk apa? Untuk nolong yang lain. Kalau kita diurapi untuk apa? Kita jadi pinter untuk apa? Semua antara love and purpose. Jadi tidak ada orang akhirnya bermegah gitu loh. Oh saya nih Spiderman enggak istilahnya pamer-pamer kekuatan, dia malah menderita itu, kehilangan pacar ya. Karena dia diberi kekuatan itu untuk sebuah tugas, untuk tugas itu dia menderita gitu loh. Enggak malah ketawa, dia patah hati loh. Ini pinjem speed. Ini contoh yang bagus ya. Dia justru karena kekuatannya dia patah hati. Karena pacarnya nggak bisa ikut dia gitu ya. Ya, karena konsekuensi dari sebuah panggilan. Nah, ini konsekuensi macam-macam ya. Ini. Kalau kita seperti itu, orang kaya nggak pernah bangga dengan kekayaannya. Orang pinter diurapi nggak bangga dengan pengurapannya. Karena dia semua tahu untuk apa dia diberi. Untuk apa kita ini punya kelebihan. Satu lagi, Esther, kalau dia tuh di istana raja, tiap hari kitekan, ngumpulin tas yang Hermes, Lavetong, dan dia terus ke salon tiap hari.
ya dia akan gagal kan gitu ya. Dia diberi cantik untuk apa? Dia kok diberi suami kaya untuk apa? Ternyata kalau kita petakan ada tujuannya. Bayangkan kalau kecantikan Esther itu buat ngelirik pria-pria yang lain gitu ya. Semua kelepek-kelepek gitu kena kecantikannya dia. Tapi kan kecantikannya dia nggak jual untuk menggoda pria lain. Tetapi dia persembahkan kecantikannya untuk raja. Dan dia di tengah kecantikan dan semua mimpinya wanita, dia berkata this is the heart of warrior. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saya katakan kalau orang meralat sudah menderita mati itu gampang. Tapi kalau lagi di istana, lagi jadi permaisuri raja, mati itu enggak. Menurut saya nggak mudah. Tetapi kenapa dia bisa? Itu yang pakai istilahnya Pak Stehe itu pecah di dalam berarti. Ya. Dia tahu panggilannya. Dia bisa diam berlipat tangan ya. Dia dengan hitungan dia masih selamat lah. Dia bojone raja kok ya. Ya walaupun diperingatkan Mordekai, tapi dia pertaruhkan. Nah, orang-orang seperti inilah, orang seperti Yusuf, dia enggak pamer, lihat kok ini kayanya saya, lu melarat semua, lu lihat gua jadi perdana. Tidak, dia betul-betul tahu, saya jadi Perdana Menteri justru untuk memelihara hidup. Gereja jadi besar untuk menguatkan gereja yang lain, bukan untuk membunuh gereja yang lain. Semua penyingkapan untuk membantu, untuk membawa yang dibagikan, bukan untuk disimpan, bukan untuk diri sendiri. Tidak ada seorang pun hidup untuk diri sendiri. Esther cantik bukan untuk cantik, pamer cantik. Dia cantik untuk sebuah tujuan supaya dinikahi raja. Kalau enggak cantik enggak dinikahi raja. Kalau Musa itu enggak ganteng dan berkarisma, keren sejak bayi, Putri Fir'aun tuh nggak akan ngambil itu. Ngapain ngambil bayinya bangsa budak? Nggak akan. Semua karisma. Ada orang yang diberi karisma, diberi kelebihan, diberi sukses. Ya, dia harus tahu untuk apa dan kenapa dia diberi sesuatu. Ya, demikian kita dengan kelebihan besar atau kecil dan keunikan kita. Ketika kita tahu, kita nggak pakai kelebihan kita untuk menyombongkan diri dan merasa lebih dari orang lain. Tapi justru more power, more gift, more responsibility. Dan siap-siap patah hati, itu istilahnya setiap dipotong ada sesuatu, siap kita nangis untuk panggilan itu karena kelebihan kita. Coba dia nggak jadi Spider-Man, Peter Parker udah diterima. Ini gimana? Dia udah janjian nonton teater, dia ada yang diselesaikan sampai dia nggak datang, langsung diputus dia sama pacarnya. Ya ini bukan spesifik, ini jangan dibawa khusus untuk patah hati pacar, tapi ini gambaran secara luas ya. Nah di situ tidak ada gereja yang besar menjadi ancaman gereja lain, gereja kecil mestinya. Seharusnya seperti itu, gereja besar menjadi berkat, sama seperti kerakyatan, ekonomi yang kerakyatan, konglomerat membantu menjadi sumbernya industri kecil. Mestinya kan begitu. Koperasi ini sebetulnya di Jepang itu koperasi itu luar biasa. Makanya, nah bukan jadi konglomerat atau superstar yang akhirnya melahap yang lain. Saya rasa kita harus ini dari antar gereja. Sehingga gereja nggak merasa saingan. Ya saya dalam kemurahan Tuhan saya nggak merasa saing sama siapa sama hamba Tuhan siapa. Saya dalam paradigma saya mau jadi pasukan yang berhadapan dengan perguruan lain itu si jahat, si maut itu. Kalau pendeta bukan saingan kita. Ini teman saudara seperguruan. Ya, amin Pak Kuana. Oke. Terima kasih ya. Wah, luar biasa malam hari ini ya, dari nasi goreng sampai arum manis sampai Spider-Man, semuanya lengkap ada di sini. Ya, terima kasih. Saya